Baik Bapak Ibu, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wadzakirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Atas limpahan karunia-Nya kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis Thalabul Ilmi ini semakin memudahkan jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hal itu ditandaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan menuju ke surga Allah, kuncinya adalah banyak-banyaklah thalabul ilmi. Banyak-banyak menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itu kita akan semakin paham dengan agama kita. Ketika kita semakin paham dengan syariat agama kita, maka kita semakin mendapatkan pengetahuan yang luas ya untuk mengetahui pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kalau pada malam hari ini kita lebih mengutamakan hadir di majelis ini ketimbang melakukan hal-hal yang lain yang bisa jadi tidak bermanfaat. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang ke-41 dari kitab Arba'in An-Nawawi itu berbunyi an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Hadis ini hadis hasan. Ya, hadis hasan itu hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kata Rasulullah, la yu'minu, tidak beriman. Para ulama menyatakan bahwa
kata-kata la yu'minu itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan bahwa orang yang tidak melakukan sesuai dengan hadis ini tidak beriman, bukan, tetapi tidak sempurna keimanannya. Ya. Jadi ini kan berbicara tentang hawa nafsu, ya, berbicara tentang hawa nafsu. La yu'minu, maka yang tepat diartikannya bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna. Nah, gitu ya. Beda Bapak Ibu tidak beriman dengan tidak sempurna. Kalau tidak beriman itu berarti orang kafir. Tapi kalau tidak sempurna itu adalah orang yang sudah mendapatkan keimanan, tetapi derajatnya tidak sampai kepada kesempurnaan keimanannya. Sebabnya apa? Ya sebabnya dia ya, tidak mengikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian hatta yakuna hawahu, sampai dengan hawa nafsunya tabaan lima jitu bihi, mengikuti apa yang telah aku bawa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hadis ini mengatakan hatta yakuna hawahu, sampai dengan hawa nafsunya. Hawa itu apa artinya Bapak Ibu? Hawa itu artinya keinginan. Ya. Jadi keinginan nafsu. Maka istri Nabi Adam namanya Hawa, karena itu adalah keinginan Nabi Adam untuk mendapatkan pendamping, pasangan gitu ya, teman hidupnya. Ya bayangkan Nabi Adam ketika itu hidup sendirian kan gitu ya. Terus gimana kok beda gitu. Lihat ini kok beda dengan saya, lihat ini beda dengan saya, kan begitu. Katanya ingin punya teman, maka Allah ciptakan namanya ya Hawa. Hawa itu berangkat dari keinginan Nabi Adam alaihis salam. Nah, sampai dengan hawa nafsunya, jadi keinginan nafsu mengikuti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Artinya Rasulullah menuntut bahwa hawa nafsu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita harus kita arahkan untuk mengikuti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Karena kegagalan manusia menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang yang saleh dan soleha, bahkan menjadi penghuni surga, sebab kegagalannya adalah karena hawa nafsu. Ya. Saya tanya Bapak Ibu, lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada manusia? Hah? Bapak-bapak lebih takut sama Allah atau sama manusia? Kepada Allah. Nah, coba buktikan ya Pak ya. Buktikan. Kalau Bapak masih bekerja, ya, masih bekerja nih. Terus atasan Bapak menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pekerjaan itu. Ya, bahkan mungkin bertentangan dengan agama. Ya, contohlah disuruh nanda tangan kwitansi kosong. Kira-kira bapak-bapak mau nggak itu? Karena ancamannya kalau nggak ikut dipecat. Gimana pilihannya, Pak? Bapak ngikuti karena khawatir dipecat atau Bapak tolak? Kalau Bapak ikuti berarti Bapak lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah.
Tapi kalau tidak Bapak ikuti berarti Bapak lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan begitu deh. Yang lebih sederhana lagi. Ya. Betapa kita ini lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Kalau kita mau menghadap pejabat, itu persiapannya berapa jam kira-kira? Kalau mau ketemu pejabat jam 10, kira-kira jam 7 saja kita sudah siap. Ya, mandi, memilih baju yang pas, sepatu yang pas, kira-kira yang kira-kira kalau ketemu tidak mengecewakan. Ya kan? Tapi giliran azan berkumandang, lah kita kok masih rapat. Ya, rapatnya kita teruskan. Walaupun ketika mendengar azan ya kita dengarkan dulu kan gitu ya. Setelah itu kita teruskan. Ya. Itu kan artinya bahwa kita ya lebih memiliki rasa takut kepada manusia ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kepada manusia mah nanti kalau pemimpinnya kecewa maka kita tidak mendapatkan karir yang baik. Tapi kalau urusan sholat gampang, toh waktunya juga masih panjang. Nah, kan begitu ya. Ini mengukur rasa cinta kita antara kepada Allah dengan kepada manusia sekaligus mengukur rasa takut kita antara kepada manusia dengan kepada Allah. Dan yang menyebabkan kenapa kita lebih punya rasa takut kepada manusia ketimbang kepada Allah itu karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu. Nah, di dalam kajian Bapak Ibu, nafsu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nafsu ammarah bisu. Yang kedua ada nafsu lawwamah. Dan yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Jadi berdasarkan ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Kalau berdasarkan ayat itu ternyata ada nafsu mutmainnah, berarti hawa nafsu itu tidak selalu mendorong kita melakukan keburukan. Kuncinya ada pada kita. Apakah hawa nafsu itu akan kita arahkan ya, untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Itu kuncinya ada pada kita. Nah, apa nafsu ammarah bisu itu? Nafsu ammarah bisu itu adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang mendorong kita selalu melakukan keburukan. Ya, selalu memerintahkan dalam diri kita itu untuk melakukan keburukan, melakukan segala hal yang bertentangan dengan syariat agama. Ya. Kalau kita males sholat, itu berarti ya karena nafsu ammarah bisu. Kalau kita serakah, berarti itu dorongan nafsu ammarah bisu. Ya, kita melakukan gitu ya. Ya. Disuruh korupsi, disuruh apalagi judi online misalkan ya. Ini sedang populer nih judi online ini. Ya. Itu sesungguhnya didorong oleh ammarah bisu. Pokoknya segala yang mengarahkan kita melakukan keburukan itu adalah dorongan dari nafsu ammarah bisu. Jadi kita mengikuti melakukan keburukan itu. Berarti kita sedang dikuasai oleh nafsu ammarah bisu. Kebalikannya, lawannya adalah nafsu mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang mendorong kita selalu melakukan kebaikan. Ya, selalu mendorong kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu nafsul mutmainnah. Dan
kita melakukan kebaikan itu. Pada saat kita melakukan kebaikan itu berarti diri kita sedang dikuasai oleh nafsul mutmainnah. Jadi dalam diri kita ini sesungguhnya terjadi pertarungan. Ya, apakah yang menang itu nafsul mutmainnah atau nafsul ammarah bisu. Nah, di antara itu, Bapak Ibu, di antara itu ada namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu yang mendorong kita untuk memiliki keinginan, baik keinginan baik maupun keinginan yang buruk. Nah, itu awalnya dari nafsul lawamah. Kalau kita memiliki keinginan itu nafsul lawamah, kok lawamah itu kemudian menampakkan kita kepada keburukan, lantas kita melakukan keburukan itu berarti diri kita dikuasai oleh nafsu ammarah bisu. Tapi ketika lawamah itu kemudian menunjukkan kepada kebaikan dan kita melakukan kebaikan itu, maka kita sedang dikuasai oleh nafsul mutmainnah. Jadi keinginan-keinginan itu sesungguhnya dibangun oleh nafsul lawamah. Tapi nafsul lawamah sendiri tidak bisa memutuskan apakah melakukan kebaikan atau keburukan. Ya. Karena kebaikan itu ada wilayahnya, namanya nafsul mutmainnah. Keburukan juga ada wilayahnya, namanya nafsul ammarah bisu. Lawamah hanya sekedar memiliki keinginan. Dan begitu hadirin, ya, kan sama dengan begini, sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Kan gitu ya. Nah, ketika sedekah enggak, itu yang sedang bergerak itu adalah nafsul lawamah. Sedekah aja. Nah, ketika sedekah aja, pada saat itu yang menguasai diri kita nafsul mutmainnah. Enggak. Ya, lebih baik untuk ngangkring nanti ya gitu ya. Nah, itu nafsu ammarah bisu kan begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia dan apa yang melengkapi jiwa itu. Fa'alhamaha, lalu aku ilhamkan kepada jiwa itu fujuroha, sifat aniaya, watakwaha, dan sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwa itu. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar yang menguasai diri kita itu selalu nafsul mutmainnah, kita ini harus secara terus-menerus melakukan pembersihan jiwa kita, kan begitu. Jiwa kita harus terus dibersihkan sehingga kita selalu dikuasai oleh nafsul mutmainnah. Di dalam teori agama kita sering mengenal istilah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Ya karena itu tuntutan. Ya. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an tadi, ya. Qad aflaha man zakkaha. Hanya orang yang suka membersihkan jiwa yang akan mendapatkan keberuntungan. Jadi diri kita akhirnya dikuasai oleh nafsul mutmainnah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensucikan jiwa? Ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Ya, tapi ini bukan tahapan yang
artinya secara bersamaan mestinya kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, setiap saat kita ini harus selalu melakukan muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Jadi kita selalu mengoreksi ke dalam diri kita. Apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan keinginan Allah atau belum? Kan gitu. Termasuk kita introspeksi sholat yang kita lakukan tadi ini. Apakah sholat yang saya lakukan itu sudah benar sesuai dengan keinginan Allah? Atau hanya semata-mata kita pahami itu sebagai ibadah untuk menggugurkan kewajiban? Atau semata-mata kita pahami itu ibadah rutinitas? Itu kita introspeksi. Kita hadir ke pengajian ini, kita introspeksi. Apakah karena pingin snack dan teh yang panas? Atau benar-benar karena saya ingin mendapatkan ilmu? Itu kita introspeksi terus. Bahkan sehari sejak kita bangun dari tidur, sampai dengan nanti kita mau tidur lagi, kita lakukan introspeksi. Kira-kira berapa banyak kebaikan yang kita lakukan pada hari ini? Dan berapa banyak dosa yang kita lakukan pada hari ini? Itu yang mesti kita lakukan. Ya. Setiap hari itu harus kita lakukan. Lakukan muhasabah. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan. Dan setiap saat kita bisa selalu meningkatkan kualitas. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu perintah Allah kepada kita untuk selalu melakukan evaluasi dalam hidup kita ini. Mumpung kita ini masih hidup, begitu ya. Mumpung kita ini masih hidup. Karena kematian itu kan tidak pernah bisa kita prediksi. Kematian itu tidak pernah pilih-pilih. Kematian itu tidak bisa ditunda. Dalam keadaan apapun orang bisa mati. Itu pentingnya kita melakukan evaluasi. Melakukan introspeksi. Banyak kalau kita dapat video-video lewat WhatsApp itu. Orang sedang sepak bola, tiba-tiba langsung jatuh. Kan itu ya. Orang sedang baca berita itu tiba-tiba langsung meninggal. Ya, bahkan ada seorang kuro ahli baca Quran di Surabaya ketika tampil di rumahnya Bu Khofifah dalam peringatan haul suaminya, ya, yang dibaca ayat tentang kematian. Dan ketika beliau membacakan langsung nafasnya itu suaranya hilang dan meninggal dunia. Yang dibaca ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu suratnya surat Tabarok ya. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dibaca itu. Ya, bukan yang tadi, bukan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Meninggal dunia. Ya, seorang yang sedang sholat imam yang meninggal dunia. Jadi kematian itu tidak memilih ini orang yang soleh dengan ini orang yang salah, begitu. Ya, mau preman, ya, mau ustadz, kalau sudah Allah tetapkan kematiannya ya tidak bisa menghindar.
Tidak bisa menghindar. Mumpung masih diberi hidup itu, maka kita harus selalu koreksi agar kita produktif melakukan kebaikan. Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang malas melakukan kebaikan, bisa jadi karena satu tidak paham. Yang kedua karena kita tidak pernah merasa takut dengan azab Allah. Kenapa kita tidak pernah merasa takut? Karena kita tidak pernah mengetahui bagaimana azab Allah itu, kan begitu. Kalau orang tua itu penting, Bapak Ibu, untuk selalu mengkaji tentang kematian dan peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat. Itu kalau sudah tua itu, penting itu. Ya, karena kalau sudah tua itu mestinya zikrul maut begitu ya. Bukan mengingat kematian, bukan mengingat harta gitu loh. Wong sunatullahnya semakin tua ya pasti mati. Tidak ada makin tua kok makin gagah, itu nggak ada itu rumusnya. Makanya penting kajian-kajian seperti itu. Ya kalau di Bantul itu ada namanya sekolah orang tua. Ya isinya itu ada senior senior di Jogja itu. Jadi sekolah para orang tua pensiunan itu sekolah seminggu 3 kali gitu ya. Pagi ya diajar dulu olahraga, sholat duha, terus materinya materi kesehatan. Yang banyak adalah materi tentang mempersiapkan kematian. Dan masjid-masjid kan isinya S3 ya Bapak Ibu ya. Masjid itu rata-rata di mana-mana jamaahnya S3. Sepuh, sampun sepuh, sepuh sangat. Nggak ada yang muda remaja itu kok susah sekali. Jadi materinya itu ya, untuk zikrul maut, mengingat kematian. Ya karena sudah dekat. Oh saya usia 60 tahun, alhamdulillah masih sehat. Ya bukan berarti kemudian bebas dari kematian. Ya artinya sudah dekat dengan kematian. Dekatnya itu tidak mungkin usianya sama dengan masa hidupnya kan gitu. Jadi bapak-bapak yang sekarang usianya 60 tahun itu tidak mungkin hidupnya masih 60 tahun lagi gitu. Ya, itu artinya lebih dekat dengan kematian. Jadi itu pentingnya kita melakukan muhasabah, introspeksi. Yang kedua, setelah kita muhasabah itu, kita harus melakukan muahadah. Janji kepada Allah, ya Allah, saya pokoknya akan melakukan perbuatan yang Engkau kehendaki. Jadi menunjukkan cinta kepada Allah itu adalah ketika kita melakukan kewajibannya. Dan dinyatakan lebih cinta lagi kalau kita pun melakukan hal-hal yang sunnah. Sebaliknya, kita pun cinta kepada Allah ketika kita meninggalkan hal-hal yang haram, yang dilarang. Lebih cinta lagi kalau kita tuh meninggalkan segala hal yang dibenci. Bukan saja yang haram, tapi yang dibenci. Kalau bahasa hukumnya itu makruh. Makruh. Kalau bapak-bapak ada yang merokok, merokok hukumnya apa bapak-bapak sekalian? Ya, ya ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, kan gitu ya. Nah, sesungguhnya ketika dia memahami bahwa hukum rokok itu makruh, melakukannya itu saja itu menunjukkan bahwa dia itu tidak memiliki kecintaan yang sangat kepada Allah. Karena kalau memiliki kecintaan yang sangat, bukan saja yang diharapkan, yang ditinggalkan, tapi juga yang dibenci, ya yang makruh tadi itu.
Makruh saja ditinggalkan. Pokoknya segala hal yang dibenci walaupun tidak menyebabkan dosa, dia tinggalkan. Itu menunjukkan rasa cintanya kepada Allah. Jadi lakukan muahadah, janji. Kalau kita makan, masih banyak yang agak nyerempet-nyerempet dikit, ya bertentangan dengan agama tetap dilakukan, kan begitu ya? Ya nyerempet dikit-dikit begitu. Kalau minuman keras jelas haramnya. Ya. Kalau itu bisa jadi kita tinggalkan. Tapi merokok yang makruh bisa jadi kita ambil yang nggak apa-apa dibenci tapi kan nggak dosa, kan gitu ya. Seringkali dalih seperti itu. Saya itu pernah jamaah di satu masjid. Masjid itu dekat dengan, jadi wilayah itu banyak yang berternak babi. Babi. Nah, selesai sholat, saya ngobrol-ngobrol. Ya, Pak, saya kalau lewat sini tuh kok baunya kayak bau babi. Nah, dulu saya kan belum tahu. Mas, lah dikit-dikit peternakan babi sedoyo ya mas itu besar di Klaten tuh Pandan Simping namanya. Babi sedoyo ya mas? Oh iya toh. Nah terus saya tanya, nah yang melihara babi itu muslim atau non muslim? Nggih non muslim wonten, nggih muslim nggih wonten. Nah gitu kan. Nah, terus saya tanya, "Lapan jenengan punya ternak babi?" "Nggih gadah kula." Wah, saya kaget kan itu ya. Kan saya kaget, dia jamaah sholat dengan saya. Lah terus saya tanya, "Lah kok jenengan ternak babi, Pak?" "Lah kula niku muslim, ngertos nih babi niku haram. Haram dimakan. Nek dipelihara, pemahaman dia ini. Pemahaman dia kalau dipelihara itu tidak haram. Kulo nggih boten makan daging babi, kulo mau usaha mawon. Nah, gitu. Jadi saya hanya usaha karena babi itu lebih menguntungkan daripada sapi. Biaya operasionalnya lebih murah, kalau beranak itu lebih lebih banyak. Ya, lebih menguntungkan. Saya nggak makan, cuman saya usaha ternak. Dalam hati saya, ya Allah, ya itu betapa rendahnya pengetahuan tentang agama. Ini yang saya maksudkan, bisa jadi demi hal-hal yang bersifat duniawi, bisa jadi kita nyerempet gitu ya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama. Ya sholat, bahkan mungkin hasil uang ternaknya pakai haji, gitu ya. Ini kan anomali begitu. Ya samalah dengan gini, orang dapat judi, judinya dipakai haji. Atau pejabat yang korupsi, hasil korupsinya dipakai haji. Kan sama aja dengan begitu. Jadi mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Yang hak dengan yang batil. Nah, kita harus berjanji kepada Allah muahadah ya untuk melakukan segala yang Allah cintai, segala yang Allah sukai, meninggalkan segala yang Allah larang dan segala yang Allah benci. Nah, itu harus kita jauhi. Itu muahadah. Jadi untuk mensucikan jiwa. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah mu'aqobah. Mu'aqobah itu menghukum diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan.
kesalahan. Misalkan kalau saya ya ngomongin keburukan orang, saya harus istighfar 100 kali. Nah, itu namanya muaqabah. Ya. Kalau saya tidak sholat sunnah, pokoknya saya infak 5.000. Nah, kan gitu misalkan. Itu namanya muaqabah. Ya. Kalau saya melakukan hal yang bertentangan, melakukan hal yang bertentangan dengan agama, walaupun tidak sampai ke tingkat haram, atau tidak sampai ke tingkat dosa, pokoknya saya harus tersenyum, bersodakoh dengan senyum sepanjang hari. Nah, kan gitu ya. Kan begitu. Misalkan, maksudnya sepanjang hari itu kalau ketemu orang, kalau nggak ketemu orang kok senyum-senyum sendiri itu ya. Ya itu namanya muaqabah, menghukum diri sendiri. Kita harus membiasakan para sahabat itu, Bapak Ibu. Ibnu Mas'ud ini contohnya. Ibnu Mas'ud itu punya kebun. Kebunnya sedang berbuah. Nah, beliau dari pagi hari itu ke kebun. Dari pagi ke kebun. Nah, di siang hari jadi ketiduran. Sampai dengan lewat zuhur. Ketika ke masjid, jamaah Rasulullah sudah selesai. Kata Ibnu Mas'ud, ini gara-gara kebun ini. Saya ketinggalan jamaah Rasulullah. Kalau gitu kebunnya saya sedekahkan. Kebunnya disedekahkan untuk dakwah Islam. Itu sahabat begitu. Nah, kita nggak perlu begitu, nanti habis. Ya. Nggak usah dengan yang besar-besar, yang kecil aja. Apa yang kita mampu. Kan gitu. Saya pokoknya kalau sehari tidak tilawah Quran, maka besoknya saya harus mengganti membaca 1 juz. Nah, itu muaqabah kita. Agar kita ini terkontrol dalam melakukan segala hal supaya tidak terkena sanksi yang kita buat sendiri begitu. Tapi sanksinya jangan yang berat ya. Jangan yang berat. Kalau berat itu nanti malah kita membohongi Allah jadinya kan gitu. Seperti nazar itu. Nazar itu jangan yang berat-berat Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau anak saya lulus saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Kayaknya gampang puasa 3 hari berturut-turut. Padahal ya susah. Sehari berhasil. Besoknya puasa terus diajak jalan-jalan. Nah, makan di mana? Gagal lagi. Karena kalau 3 hari berturut-turut itu ya harus 3 hari berturut-turut. Tidak boleh diselingi. Puasa itu kan berat di saat orang lain sedang tidak puasa. Kalau Ramadan ya gampang karena yang lain juga sedang puasa. Jadi dengan yang ringan-ringan aja yang kita mampu. Jadi lakukan muaqabah. Kemudian yang keempat, setelah kita melakukan muaqabah, kita mujahadah, bersungguh-sungguh. Pokoknya sungguh-sungguh dalam melakukan setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, bukan semata-mata bahwa itu untuk menggugurkan kewajiban. Bapak Ibu, sholat itu adalah media komunikasi kita dengan Allah. Sehingga jangan hanya sekedar saya ke masjid melakukan sholat selesai, tidak. Tapi bagaimana kita hayati, karena inilah media komunikasi langsung dengan Allah. Kita nikmati sholat itu. Itu wujud kesungguhan. Ya apapun kita lakukan dengan sungguh-sungguh.
Dan kesungguhan itu pasti ya, akan memberikan hasil yang baik. Kan gitu ya. Jadi kan ada apa? Pepatah Jawa ya. Nah, bukan Jawa, Indonesia ya. Usaha itu tidak akan mengelabui. Hah? Gimana? Usaha itu tidak akan mengelabui hasil ya. Atau ada lagi yang lain? Artinya semakin keras usaha kita, maka tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Orang kalau usaha keras itu artinya dia sungguh-sungguh melakukannya. Itu pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Yang terakhir, usaha upaya membersihkan jiwa itu adalah murokobah. Murokobah itu selalu merasa berada dalam pengawasan Allah. Yakin bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita lakukan. Karenanya jangan pernah main-main melakukan keburukan. Karena Allah Maha tahu. Ada kisah Bapak Ibu, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab itu salah satu khalifah yang paling sering blusuan. Jadi blusuan itu bukan dilakukan oleh presiden kita ini, bukan. Ya, kalau kita kan kenal blusuan baru presiden ini kan gitu ya. Padahal Pak Harto juga suka blusuan kan gitu ya. Jauh sebelum pemimpin-pemimpin sekarang, Umar bin Khattab itu suka melakukan blusuan. Tapi Umar bin Khattab melakukan blusuan bukan karena pencitraan, bukan. Tidak pernah bawa pengawal, tidak pernah di-shooting, di video, kemudian diviralkan, tidak. Ya, Umar bin Khattab itu kalau blusuan memakai pakaian rakyat jelata. Ya, blusuan untuk mengetahui keluhan apa dari rakyatnya. Dan rakyatnya tidak tahu kalau itu adalah presidennya, itu khalifahnya. Ya. Zaman dulu orang itu tahu presidennya siapa? Umar bin Khattab. Tapi orangnya mana? Nggak ngerti karena belum ada WhatsApp. Nah, kan gitu ya. Di gedung-gedung pertemuan tidak ada itu foto Umar bin Khattab dan wakilnya, nggak ada. Presiden dan wakilnya. Umar pernah bertanya sama orang, presiden Anda siapa? Umar bin Khattab. Padahal yang nanya ya Umar. Jadi dia nggak tahu. Nah, satu waktu Umar bin Khattab itu blusuan. Terus kelelahan. Lantas Umar kemudian istirahat dengan bersandar di rumah seseorang. Ketika Umar sedang rendetan gitu ya, rendetan gitu ya. Terus dengar ada dialog di dalam. Nah, dialognya antara anak dan ibu. Tahulah Umar kalau ibunya ini penjual susu. Ibunya bilang begini kepada anaknya, "Nak, susu kita dicampur dengan air ya, Nak ya." "Kenapa, Bu, dicampur dengan air?" "Biar keuntungan kita tambah banyak." Nah, terus anaknya bilang, "Kata Khalifah Umar, kita ini jangan melakukan hal yang merugikan orang lain." Lah ibunya bilang, "Nah, nggak ada orang yang merasa dirugikan. Karena orang pada nggak tahu kalau susunya dicampurin dengan air. Dan kalau Khalifah Umar yang mengatakan begitu, Khalifah Umar nggak ada sekarang. Yang ada hanya kita saja berdua." Nah, kata ibunya. Padahal Pak Umar nguping di luar. Nah itu ya. Terus anaknya bilang begini, "Bu, iya. Orang-orang nggak tahu. Khalifah Umar nggak ada. Tapi Allah Maha tahu. Allah itu melihat apa yang kita lakukan, Bu." Ini. Kalau si ibu itu tidak murokobah, tidak merasa berada dalam pengawasan. Sementara anaknya ini murokobah, merasa berada dalam
pengawasan. Sehingga walaupun tidak ada orang yang tahu, mengetahui, rasa takut kepada Allah itu tetap dia munculkan. Karena sadar bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Itulah muraqabah. Jadi itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya hawa nafsu kita tuh mengikuti apa yang telah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetapkan, maka kita harus membersihkan hawa nafsu kita. Ya dengan 5 tadi itu kita bersihkan, insya Allah akan lebih mudah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kita akan lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi